Selamat datang di Arah Baru, sebuah ruang tenang di tengah hiruk-pikuk dunia, tempat kita berhenti sejenak untuk mendengarkan suara yang paling jarang kita dengar, suara hati sendiri. Setiap hari, kita berdiri di antara dua pilihan, menerima keadaan atau berubah dan mengambil kendali atas hidup kita. Banyak dari kita terjebak dalam kenyamanan yang tak benar-benar nyaman. Kita tahu ada yang salah, kita tahu ada yang harus diperbaiki, tapi kita memilih diam, berharap segalanya membaik dengan sendirinya. Padahal, seperti kata para filsuf Stoik, perubahan tidak datang dari luar. Ia lahir dari keberanian untuk melihat ke dalam. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi dingin. Ia mengajarkan kita untuk sadar bahwa tidak semua bisa kita kendalikan, tapi kita selalu bisa memilih sikap. Disinilah kita berdiri di antara kebisingan dunia dan keheningan batin, dan dalam keheningan itulah kita mulai menyadari satu hal. Diam terlalu lama bukanlah kedamaian, tapi penundaan dari pertumbuhan. Jadi, hari ini, melalui kata demi kata yang akan kita bagi, kita akan bertanya bersama, masihkah kita memilih diam atau waktunya berubah? Selamat datang di Arah Baru, tempat di mana perubahan dimulai bukan dari motivasi sesaat, tetapi dari kesadaran yang tumbuh perlahan tapi pasti. Banyak dari kita tumbuh dengan anggapan bahwa diam adalah sikap yang aman. Diam dianggap pilihan netral, tidak menantang apapun, tidak memprovokasi siapapun. Tapi, benarkah diam itu netral? Dalam hidup ini, waktu tidak pernah berhenti. Dunia terus bergerak. Orang-orang terus melangkah, entah itu pelan atau cepat. Setiap hari dunia berubah. Dan saat kita memilih untuk diam, kita mengira kita tetap di tempat. Padahal kenyataannya, kita sedang tertinggal karena diam dalam konteks kehidupan, bukan sekadar tidak bergerak. Diam adalah penundaan yang perlahan mencuri potensi kita. Ia seperti air yang tampak tenang di permukaan, tapi di bawahnya ada arus yang menyeret kita perlahan mundur tanpa kita sadari. Kita sering berdalih, aku sedang mencari waktu yang tepat, atau aku sedang menunggu kejelasan. Tapi di balik semua alasan itu, seringkali yang terjadi adalah kita takut salah langkah, takut terlihat bodoh, takut gagal, dan akhirnya kita memilih diam. Namun, diam karena takut bukanlah kebijaksanaan. Itu adalah bentuk penyerahan diri pada ketakutan. Sebagaimana dikatakan oleh Marcus Aurelius, seringkali kita lebih takut pada pikiran kita tentang sesuatu daripada pada kenyataan itu sendiri. Diam seharusnya menjadi momen kontemplasi, tapi kalau terus-menerus diam hanya karena enggan menghadapi kenyataan, maka kita bukan sedang berpikir, kita sedang bersembunyi. Bayangkan, seorang prajurit yang berada di tengah medan perang. Jika ia hanya diam, tak bergerak, tak melindungi diri, tak melawan, apakah ia netral? Tidak. Ia sedang memperbesar kemungkinan kalah. Begitu pula kita dalam hidup. Jika kita tidak membuat keputusan, dunia akan memilihkan keputusan untuk kita. Jika kita tidak bergerak, situasi akan mendorong kita ke arah yang mungkin tak kita inginkan. Perhatikan tubuh manusia. Jika terlalu lama tidak digunakan, otot melemah. Pikiran pun begitu. Jika terlalu lama tidak ditantang, ia menjadi tumpul. Diam bukan hanya membuat kita stagnan. Ia bisa membuat kita rusak secara perlahan. Bukan berarti kita harus terburu-buru. Namun yang harus dipahami, diam yang disengaja dan terarah itu berbeda dengan diam karena ketakutan. Kalau kamu merasa terjebak dalam fase hidup yang tak lagi kamu sukai, kalau kamu terus-menerus menunda perubahan dengan alasan aku belum siap, maka barangkali inilah saatnya kamu bertanya jujur pada dirimu sendiri. Apakah aku benar-benar sedang menunggu waktu yang tepat? Atau sebenarnya aku sedang memilih mundur secara perlahan? Dan percayalah, tidak ada waktu yang benar-benar sempurna. Yang ada hanyalah keberanian untuk bergerak meski hati masih gemetar. Jadi, jangan tertipu oleh ilusi netralitas. Diam terlalu lama bukan sikap tenangnya, bisa jadi tanda kemunduran yang dibungkus rapi oleh ketakutan dan dele-dele rasional. Hari ini, kamu tidak perlu langsung melompat, tapi kamu bisa mulai melangkah. Satu langkah kecil pun, asalkan ke depan, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kamu tidak lagi memilih mundur. Tidak ada yang suka merasa tidak nyaman. Kita cenderung menghindarinya, menolaknya, bahkan menyalahkannya. Karena di dunia yang dibentuk oleh kenyamanan instan, makanan cepat saji, hiburan tanpa henti, dan solusi serba cepat, ketidaknyamanan terasa seperti musuh. Padahal, bisa jadi justru ia adalah sahabat terbaik kita yang paling jujur.
Ketidaknyamanan adalah alarm, bukan hukuman, bukan pertanda bahwa hidup sedang berlaku kejam pada kita. Tapi peringatan halus atau kadang keras bahwa ada sesuatu yang tidak sejalan dengan arah hidup kita. Kita gelisah di tempat kerja, mungkin karena kita sudah terlalu lama mengkhianati keinginan hati kita sendiri. Kita merasa hampa dalam relasi, mungkin karena kita terlalu sering berpura-pura bahagia hanya agar tidak ditinggalkan. Kita merasa iri melihat orang lain bergerak maju, mungkin karena kita tahu kita sedang berdiam terlalu lama di tempat yang tak lagi tumbuh. Dalam filsafat stoik, emosi bukan sesuatu yang harus ditolak, tetapi harus dimengerti. Seneca pernah menulis, "We suffer more in imagination than in reality." Kita sering mengira rasa tidak nyaman adalah kutukan, padahal seringkali ia adalah kompas penunjuk arah yang jika kita berani mendengarnya, akan membawa kita lebih dekat ke tempat yang seharusnya. Kita tuju, ketidaknyamanan itu seperti rasa nyeri pada tubuh. Ia tidak muncul untuk menyiksa kita, ia muncul untuk memberitahu ada yang salah. Bayangkan jika tubuh kita tak bisa merasa sakit. Kita bisa saja melukai diri tanpa sadar. Begitu pula hidup kita. Tanpa rasa tidak nyaman, kita bisa terus menjalani sesuatu yang salah tanpa pernah tersadar. Tapi ada satu hal yang harus kita waspadai. Banyak dari kita terbiasa membungkam alarm itu. Kita menutupi ketidaknyamanan dengan distraksi, menonton tanpa henti, makan tanpa rasa lapar, tertawa dalam percakapan kosong, hanya agar tak perlu duduk diam dan bertanya, kenapa aku merasa begini? Kita terbiasa menenangkan rasa tak nyaman dengan hiburan, padahal yang kita butuhkan adalah kejujuran. Kejujuran untuk mengakui, aku sedang tidak baik-baik saja. Aku tidak bahagia di tempatku saat ini. Aku ingin berubah, tapi aku takut. Dan justru dari kejujuran itulah, perubahan bisa dimulai. Ketidaknyamanan yang kita rasakan bukanlah kesalahan. Ia adalah undangan untuk melihat ke dalam, untuk meninjau ulang jalan yang sedang kita tempuh, dan mungkin untuk mulai mencari arah baru. Karena hidup yang terlalu nyaman seringkali membuat kita lengah, tapi hidup yang terlalu tidak nyaman bisa menjadi bahan bakar untuk bertumbuh. Bukan karena kita ingin menderita, tapi karena kita mulai sadar ketidaknyamanan adalah cara hidup memanggil kita agar tidak tidur terlalu lama di zona yang seharusnya sudah kita tinggalkan sejak dulu. Jadi, jika hari ini kamu merasa gelisah, jangan buru-buru menganggapnya sebagai hukuman. Mungkin itu tanda bahwa jiwamu sedang mengetuk dari dalam. Berkata pelan, aku ingin kamu dengar. Ada satu ilusi yang sering kita peluk erat dalam diam, bahwa nanti, saat aku sudah siap, aku akan mulai. Saat mental sudah kuat, saat kondisi sudah stabil, saat semuanya sudah aman, barulah aku bergerak. Tapi mari jujur, seberapa sering momen itu benar-benar datang? Kita menunggu kesiapan yang sempurna, padahal hidup terus berjalan. Waktu tidak menoleh ke belakang untuk mengecek apakah kita sudah cukup berani. Kesempatan tidak menunggu kita membereskan seluruh rasa takut di dalam hati. Dan tak pernah memberi oba-oba kapan kita seharusnya mulai. Karena begitulah hidup. Ia bergerak tanpa konfirmasi, tanpa persetujuan, tanpa tenggang rasa. Kita sering menaruh hidup kita pada kata nanti. Nanti kalau sudah punya uang, nanti kalau sudah percaya diri, nanti kalau semua orang mendukung. Tapi realitas yang pahit dan juga adil adalah nanti tidak pernah punya tanggal pasti. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Dan yang bisa kita kendalikan bukanlah waktu, bukan keadaan, tapi respons kita terhadap semuanya. Epictetus pernah berkata, "Don't wait for things to change, begin with yourself." Artinya, menunggu siap adalah jebakan yang halus tapi mematikan. Karena kadang di balik kata belum siap, tersembunyi rasa takut yang tidak kita akui. Takut gagal, takut dikritik, takut terlihat bodoh di mata orang lain. Tapi diam dalam ketakutan itu tak akan pernah membawa kita kemanapun. Karena pada akhirnya, hidup akan tetap berjalan dengan atau tanpa kita yang memilih ikut serta. Coba lihat kembali ke masa lalu. Bukankah sebagian momen paling berarti dalam hidup kita justru datang saat kita belum merasa siap? Kita jatuh cinta, padahal belum tahu cara mencintai. Kita mulai pekerjaan baru, padahal belum tahu bisa bertahan atau tidak. Kita belajar berdiri dulu saat kecil, padahal belum pernah sekalipun berhasil. Siapa yang benar-benar siap saat pertama kali melakukan? Kesiapan bukan pintu yang terbuka duluan. Ia adalah pintu yang kita dorong perlahan dengan segala gemetar dan keraguan. Dan semakin kita melangkah, semakin kita sadar
Ternyata aku tak seburuk itu. Ternyata aku bisa bertahan lebih jauh dari yang kukira. Jadi, jika hari ini kamu menunda sesuatu karena merasa belum siap, cobalah tanya ke dalam diri, apakah aku memang belum siap? Atau aku hanya belum berani mencoba? Kesiapan itu bukan hadiah. Ia adalah hasil dari keputusan untuk mulai. Jangan tunggu angin tenang untuk berlayar. Kadang, angin kencang justru membawamu lebih cepat ke tempat yang kamu tuju. Dan jikapun kamu jatuh, kamu belajar. Jikapun kamu gagal, kamu tahu rasanya. Dan kamu tumbuh, itu yang terpenting. Hidup ini tidak menunggu. Ia tidak menunggu kamu punya cukup dukungan, cukup validasi, cukup rencana cadangan. Ia menantangmu untuk melompat. Bahkan ketika jembatan belum terlihat jelas, dan keberanian sejati bukanlah ketika kamu sudah yakin semuanya akan berjalan mulus. Keberanian sejati adalah ketika kamu tetap melangkah, meski belum tahu di langkah keberapa kamu akan mantap. Jadi, berhentilah menunggu, karena hidup tak pernah menunggu kita siap. Ia hanya menunggu kita berani. Perubahan memang berat. Ia menuntut kita meninggalkan kebiasaan yang sudah lama jadi tempat berlindung. Ia memaksa kita untuk keluar dari ritme lama, dari zona nyaman yang meskipun sesak, sudah terasa akrab. Dan keakraban itulah yang membuat perubahan terasa seperti ancaman. Tapi diam di tempat yang salah. Diam dalam hidup yang tidak kita cintai. Diam dalam pekerjaan yang membunuh gairah hari demi hari. Diam dalam hubungan yang membuat kita kehilangan diri sendiri. Itu bukanlah kenyuk, itu adalah luka yang tak berdarah. Tapi terasa setiap malam ketika kita rebah dalam sunyi dan bertanya, apakah ini hidup yang akan terus kujalani? Perubahan memang melelahkan. Ia datang membawa ketidakpastian. Tidak ada jaminan bahwa setelah kamu melangkah, semuanya akan membaik. Dan justru karena itu, kita takut. Takut kehilangan, takut terlihat gagal, takut merasa sendirian dalam perjuangan. Tapi seperti kata para filsuf Stoik, yang membuat kita menderita bukanlah dunia di luar, tapi penilaian kita terhadap dunia itu. Seringkali, perubahan tak seburuk yang kita bayangkan. Yang menyakitkan justru adalah penantian yang tak berujung, keraguan yang tak selesai, dan harapan semu bahwa entah bagaimana, keadaan akan membaik dengan sendirinya tanpa perlu kita melakukan apa-apa. Diam. Pada awalnya memang terasa aman, tapi waktu berjalan, dan dalam diam itu kita mulai melihat satu persatu impian memudar. Kita mulai merasa hampa, bukan karena tak punya segalanya, tapi karena kita tahu kita berhenti berjuang untuk sesuatu yang berarti. Banyak orang menghindari perubahan karena tidak ingin terluka, tapi diam pun bisa melukai. Perlahan tapi pasti, ada luka karena memilih berubah, dan ada luka karena memilih bertahan. Tapi luka yang lahir dari keberanian untuk berubah adalah luka yang membentuk, yang melatih, yang dalam jangka panjang menyembuhkan. Sedangkan luka karena kita terus bertahan di tempat yang tidak lagi sehat, itu adalah luka yang menghancurkan. Tanpa suara, perubahan memang membuat kita lelah, tapi diam membuat kita mati rasa. Dan hidup yang mati rasa bukanlah kehidupan yang utuh. Kita butuh rasa sakit untuk tumbuh. Kita butuh tantangan untuk kuat. Seperti tubuh yang membentuk otot melalui tekanan, jiwa pun tumbuh saat berani keluar dari keengganan. Jangan tunggu lelahmu hilang, baru mau berubah. Karena kelelahan itu bagian dari proses. Ia akan datang, tapi ia juga akan pergi seiring kamu, membangun versi baru dari dirimu sendiri. Mungkin kamu sedang ada di tengah dilema itu sekarang, antara bertahan atau berubah, antara nyaman yang palsu atau lelah yang jujur. Kalau begitu, tanyakan ini pada dirimu. Apakah aku siap untuk lelah dalam perubahan yang membebaskan, atau akan terus menahan sakit dalam diam yang mengikat? Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak mencari kenyamanan, tetapi kebebasan batin. Dan terkadang, satu-satunya jalan menuju kebebasan itu adalah melalui perubahan yang melelahkan. Tapi yakinlah kelelahan hari ini, jika diarahkan dengan benar, akan menjadi pondasi bagi ketenangan yang lebih dalam di masa depan. Karena kamu tidak dilahirkan untuk diam dan bertahan di tempat yang tidak lagi tumbuh. Kamu dilahirkan untuk berkembang, untuk bangkit, dan untuk menjadi utuh, walau jalannya harus kau tempuh dengan langkah gemetar dan napas yang tersengal. Jadi jika perubahan membuatmu lelah, ingatlah, diam bisa membuatmu hancur pelan-pelan. Dan hidup ini terlalu singkat untuk dibiarkan mati perlahan. Sebelum kamu bisa mengubah apapun dalam hidupmu, kamu harus berani menghadapi satu hal yang paling sering kamu hindari,
diri sendiri. Banyak orang ingin berubah, tapi tidak ingin mengakui bahwa ada yang perlu diubah. Kita lebih suka membungkus kenyataan dengan pembenaran. Kita mengatakan, aku baik-baik saja, padahal setiap malam terasa kosong. Kita bilang, aku kuat, padahal diam-diam kita rapuh, menahan beban yang tidak pernah benar-benar kita bagi, bahkan kepada diri sendiri. Perubahan sejati tidak dimulai dari motivasi luar, tidak dari seminar, buku, atau video inspirasional. Perubahan sejati dimulai saat kita duduk dalam diam, menatap cermin tanpa ilusi, dan berani bertanya, apakah aku benar-benar hidup sesuai nilai-nilai yang aku yakini? Apakah aku jujur menjalani hari-hari ini? Atau aku hanya sedang bertahan dalam kepura-puran yang memudahkan? Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, jika seseorang ingin berkembang, ia harus bersedia untuk dianggap bodoh dan tidak dimengerti oleh orang lain. Tapi ada yang lebih sulit dari dianggap bodoh oleh orang lain, yaitu mengakui pada diri sendiri bahwa kita belum menjadi siapapun. Kita bisa membohongi semua orang, tapi kita tidak pernah benar-benar bisa membohongi diri sendiri. Kita tahu saat kita sedang malas, meski terlihat sibuk. Kita tahu saat kita sedang menyerah, meski mulut kita berkata, aku berjuang. Dan selama kita terus berdalih, selama kita terus menciptakan narasi palsu tentang diri kita, perubahan itu tidak akan pernah datang. Karena perubahan butuh dasar yang kokoh. Dan dasar itu adalah kejujuran. Kejujuran untuk berkata, aku tidak bahagia dengan cara hidupku sekarang. Aku gagal mengelola waktuku. Dan itu bukan karena sibuk, tapi karena aku tidak disiplin. Aku merasa iri, dan itu bukan salah mereka, tapi karena aku belum bersyukur dan belum bekerja cukup keras. Perkataan itu menyakitkan, tapi justru karena menyakitkan, mereka membebaskan. Seperti membersihkan luka, sakit saat disentuh, tapi perlu agar sembuh. Kita sering mengira kejujuran pada diri sendiri akan membuat kita runtuh. Padahal justru sebaliknya. Kejujuran adalah pondasi pertama dari kekuatan sejati. Kita tak bisa membangun rumah di atas tanah yang rapuh. Begitu pula dengan hidup kita. Selama kita hidup di atas kebohongan tentang siapa kita, tentang apa yang kita jalani, kita hanya sedang menunda runtuhnya. Bangunan itu, perubahan adalah proses membongkar yang palsu untuk memberi ruang bagi yang otentik. Dan itu tidak akan pernah mungkin terjadi tanpa keberanian untuk jujur. Jujur bahwa kita belum tahu semuanya. Jujur bahwa kita takut. Jujur bahwa kita masih belajar. Dan jujur bahwa kita ingin berubah bukan karena ingin terlihat hebat, tetapi karena kita ingin benar-benar merasakan hidup dalam dunia yang dipenuhi pencitraan dan validasi eksternal. Menjadi jujur pada diri sendiri adalah tindakan yang radikal. Tapi itulah langkah pertama. Langkah yang mungkin tidak terlihat dari luar, tapi terasa benar-benar besar di dalam diri. Hari ini, kamu tidak perlu langsung tahu harus bagaimana. Kamu tidak perlu menjawab semua pertanyaan. Tapi kamu bisa mulai dengan satu keberanian kecil. Berkata dengan tulus pada diri sendiri, aku belum jadi seperti yang aku harapkan. Tapi aku tidak akan terus berbohong tentang ini. Dan di momen itu, percayalah, perubahan sudah mulai terjadi. Banyak dari kita berjalan dalam hidup ini dengan satu harapan yang dayam-dayam kita simpan dalam hati. Semoga dunia berubah, agar aku bisa tenang. Semoga orang lain berubah, agar aku tidak terus kecewa. Semoga situasi membaik, agar aku bisa mulai bergerak. Tapi hidup tidak berjalan seperti itu. Karena sebanyak apapun kita berharap, dunia luar bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Dan disitulah kesadaran paling penting itu. Muncul dunia luar tidak akan pernah benar-benar berubah jika dunia dalam kita masih tetap sama. Stoikisme mengajarkan satu prinsip utama. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Dan satu-satunya yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah pikiran kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol cuaca, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita berjalan. Di bawah hujan, kita tidak bisa mengubah orang lain. Tapi kita bisa mengubah cara kita merespons perlakuan mereka. Kita tidak bisa menuntut dunia jadi lebih lembut. Tapi kita bisa belajar menjadi lebih kuat dalam menghadapinya. Perubahan yang kita cari di luar seringkali hanyalah cerminan dari kekacauan atau ketidakteraturan yang ada di dalam. Kita marah karena orang lain tidak menghargai kita. Padahal kita belum belajar menghargai diri sendiri. Kita kecewa karena pasangan tidak memberi perhatian. Padahal kita sendiri belum benar-benar hadir untuk diri kita. Kita frustasi dengan hidup yang terasa buntu. Padahal kita belum jujur tentang keinginan terdalam kita. Dunia luar
hanyalah cermin. Ia memantulkan siapa kita di dalam. Jika kita terus melihat kekacauan di luar, mungkin kita perlu menoleh ke dalam dan bertanya dengan tenang, apakah aku sedang tidak selaras dengan diriku sendiri? Seringkali kita mencari solusi eksternal untuk masalah yang sebenarnya internal. Kita menyalahkan lingkungan, mengganti pekerjaan, pindah kota, menghindari orang-orang tertentu, namun tetap merasa kosong. Karena perubahan lingkungan tanpa perubahan jiwa hanya akan membuat kita mengulangi pola yang sama di tempat yang berbeda. Hanya ketika dunia dalam kita berubah, cara berpikir kita, cara memaknai luka, cara memandang kegagalan, barulah dunia luar mulai tampak berbeda. Bukan karena lingkungannya berubah secara ajaib, tapi karena cara kita memaknainya sudah tidak sama. Ketika kita mulai tenang di dalam, kita tidak lagi mudah goyah oleh pendapat orang. Ketika kita mulai berdamai dengan luka, kita tak lagi mudah tersinggung oleh komentar kecil. Ketika kita mulai mengenal diri, kita tidak lagi merasa perlu menjadi seperti siapapun. Dan disitulah letak kebebasan sejati. Bukan karena dunia menjadi lebih baik, tapi karena kita menjadi lebih kuat. Marcus Aurelius pernah menulis, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Kita tidak dilatih untuk mengontrol dunia. Kita dilatih untuk mengendalikan pikiran, menata batin, dan menyesuaikan sikap. Karena saat dunia dalam kita tertata, kekacauan di luar tak lagi punya kuasa yang sama. Hari ini, jika kamu merasa hidup sedang berantakan, coba periksa dulu. Bukan hanya apa yang terjadi di luar, tapi apa yang sedang terjadi di dalam. Apa yang sedang kamu abaikan, apa yang sedang kamu pertahankan, padahal sudah tidak sehat. Apa yang kamu takuti, hingga kamu terus bertahan dalam pola yang menyakitkan. Perubahan sejati tidak dimulai dari luar. Ia dimulai dari momen diam, dari keberanian melihat ke dalam, dan dari keputusan kecil yang kamu buat untuk menjadi versi dirimu yang lebih jujur, lebih kuat, dan lebih sadar. Dan ketika kamu berubah, pelan-pelan, dunia pun mulai terasa berubah. Salah satu hal paling menyakitkan dari proses perubahan bukanlah rasa lelahnya, bukan juga ketakutan menghadapi hal-hal baru, melainkan kesadaran ini, bahwa tidak semua orang akan ikut berjalan bersama kita. Saat kita mulai bertumbuh, mulai berpikir lebih jauh, lebih sadar, lebih jujur pada diri sendiri, kita mulai merasakan jarak yang tumbuh pelan-pelan. Jarak antara kita dan mereka yang dulu begitu dekat, mereka yang dulu satu frekuensi, mulai tak nyaman dengan obrolan kita yang kini terlalu dalam. Mereka yang dulu menyemangati, mulai merasa terancam saat kita bergerak lebih cepat. Mereka yang dulu selalu ada, kini pelan-pelan menjauh entah karena iri, bingung, atau merasa ditinggalkan. Dan saat itu terjadi, kita pun mulai bertanya, apakah aku salah karena berubah? Apakah aku terlalu jauh melangkah? Apakah aku harus kembali menjadi seperti dulu agar tetap bisa bersama mereka? Tapi pertanyaan sebenarnya bukan itu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu ingin menyesuaikan dirimu agar orang lain tidak merasa tertinggal? Atau kamu ingin bertumbuh dan menemukan siapa dirimu yang sebenarnya? Dalam proses perubahan, kita akan kehilangan banyak hal, termasuk relasi yang dulu kita kira akan abadi. Tapi kehilangan bukan selalu kerugian. Kadang, kehilangan adalah filter. Mereka yang tetap tinggal adalah mereka yang bisa melihat kita apa adanya, bukan hanya versi kita yang dulu. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada hal-hal di luar kendali kita, termasuk penerimaan orang lain. Karena bila kita hanya berubah saat semua orang setuju, maka kita tidak benar-benar berubah. Kita hanya sedang beradaptasi demi disukai. Perubahan sejati bukan tentang memuaskan semua orang, tapi tentang menjadi lebih jujur, lebih selaras, dan lebih otentik. Dan seringkali, kejujuran pada diri sendiri membuat kita kehilangan orang yang hanya mencintai versi lama kita. Itu menyakitkan, tapi itu juga membebaskan. Kita tidak bisa memaksa orang lain berubah hanya karena kita berubah. Setiap orang punya waktu dan perjalanannya sendiri. Dan sama seperti kita tak ingin dipaksa bertahan dalam pola yang lama, kita pun tak berhak memaksa orang lain untuk mengejar laju kita. Biarkan mereka yang memilih pergi, dan mereka yang tetap tinggal, biarlah tetap karena mereka mencintai. Proses kita bukan hanya kenangan masa lalu. Ada momen di mana perubahan membuat kita merasa sendirian. Tapi di titik itu pula, kita belajar berdiri tegak atas kaki sendiri. Kita mulai mengenali kekuatan yang tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Dan kita mulai menyadari, lebih baik sendiri dalam kejujuran daripada ramai dalam kepalsuan. Kamu
Tidak perlu membuktikan apa-apa. Tidak kepada teman lama yang kini menjauh. Tidak kepada lingkungan yang tidak lagi sejalan. Dan tidak kepada siapapun yang hanya hadir saat kamu belum berubah. Perjalananmu bukan untuk semua orang. Dan itu apa-apa. Kamu tidak egois karena memilih bertumbuh. Kamu tidak jahat karena menjaga jarak dari lingkungan yang menahanmu. Dan kamu tidak salah karena berubah menjadi lebih sadar, lebih tenang, dan lebih jujur pada dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang mempertahankan semua orang, tapi tentang menjadi seseorang yang bisa kamu ajak hidup bersama seumur hidupmu. Jadi jika hari ini kamu merasa kehilangan orang-orang karena perubahanmu, ingatlah, itu bukan akhir dari kebersamaan. Itu adalah awal dari keutuhan dirimu yang sesungguhnya. Semua orang ingin berubah. Banyak yang berani memulai. Beberapa mampu bertahan untuk sementara, tapi hanya sedikit yang bisa konsisten. Di saat tidak ada yang melihat, di saat tidak ada yang menyemangati, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan. Karena sesungguhnya ujian terberat dari perubahan bukanlah rasa lelah, bukan juga keraguan dari orang lain, tapi sunyi. Kesunyian di mana kamu sendirian menjaga arah saat tidak ada sorot mata yang memperhatikanmu dan tidak ada satupun yang tahu betapa kerasnya kamu sedang berjuang. Kita hidup di zaman yang sangat visual, di mana proses dilihat, diukur, bahkan divalidasi oleh orang lain. Kita merasa termotivasi ketika ada yang memberi like, komentar, atau apresiasi. Kita merasa bersemangat saat ada yang bilang, "Kamu hebat." Tapi bagaimana saat tidak ada yang tahu kamu sedang berubah? Bagaimana saat kamu mulai bangun lebih pagi, berlatih disiplin, membangun rutinitas baru, menahan diri dari kebiasaan lama, tapi tidak ada satupun orang yang menyadarinya? Disitulah tantangan sejatinya muncul. Mampukah kamu tetap melangkah meski tidak ada yang melihat? Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebaikan sejati tidak butuh penonton, bahwa nilai tertinggi dari tindakan bukan terletak pada siapa yang melihat, tapi pada siapa kita saat tidak ada siapa-siapa. Marcus Aurelius menulis, "Just that you do the right thing, the rest doesn't matter." Artinya, ketika kamu memilih disiplin, memilih latihan, memilih menahan amarah, memilih tidak membalas, memilih berjalan pelan tapi pasti, dan kamu melakukannya hanya karena itu benar, bukan karena ada yang menyorotimu, maka saat itulah kamu telah menapaki perubahan sejati. Konsistensi dalam diam adalah latihan batin. Ia melatihmu untuk tidak tergantung pada validasi. Ia memperkuat niatmu, bukan untuk diperlihatkan, tapi untuk dimiliki. Kita sering lupa bahwa akar yang kuat tidak tumbuh di permukaan. Ia tumbuh dalam gelap, dalam diam, dalam waktu yang lama. Begitu pula kita sedang bertumbuh di dalam, dan hasilnya nanti akan terlihat, tapi bukan sekarang. Jangan kecewa jika belum ada yang mengapresiasi. Jangan berhenti hanya karena tidak ada yang melihat. Karena konsistensi tanpa saksi adalah ujian ketulusan. Dan mereka yang lulus ujian ini akan menjadi pribadi yang kuat dari dalam. Cobalah lihat mereka yang kita kagumi diam-diam. Bukan hanya karena hasilnya, tapi karena kedisiplinannya. Saat tak ada satupun orang yang peduli. Karena pada akhirnya, kamu tidak sedang berubah untuk orang lain. Kamu sedang berubah demi versi dirimu yang lebih utuh, lebih kuat. Jadi, jika hari ini kamu merasa sunyi, tidak terlihat, tidak diapresiasi, jangan langsung merasa gagal. Mungkin ini adalah fase paling penting dalam perubahanmu. Saat kamu belajar bertahan bukan demi pujian, tapi demi prinsip. Saat kamu melangkah bukan untuk dibuktikan, tapi untuk dibebaskan. Dan percayalah, apa yang kamu bangun dalam diam akan tumbuh menjadi kekuatan yang kokoh. Bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasakan olehmu sendiri. Takut adalah perasaan yang manusiawi. Kita semua pernah takut. Takut gagal, takut ditinggalkan, takut disalahkan, takut melangkah, takut kehilangan, takut menjadi salah satu yang kalah. Dan seringkali rasa takut datang tepat saat kita hendak berubah. Saat ingin keluar dari rutinitas lama, saat ingin berkata jujur, memulai sesuatu yang baru, atau melepaskan sesuatu yang sudah lama kita genggam meski kita tahu itu tak lagi sehat. Dalam semua titik balik hidup, rasa takut hampir selalu hadir. Ia datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai pengingat bahwa apa yang akan kita lakukan sungguh berarti. Masalahnya bukan pada takutnya. Masalahnya ada ketika kita membiarkan rasa takut itu membekukan langkah kita. Takut itu boleh, tapi jangan sampai kita membeku. Jangan sampai kita berhenti total.
hanya karena kita belum tahu apa yang akan terjadi. Jangan sampai kita tak jadi melangkah hanya karena imajinasi kita lebih menakutkan dari kenyataan. Filsuf Stoik Seneca menulis, "We are more often frightened than hurt, and we suffer more in imagination than in reality." Artinya, seringkali yang menyakiti kita bukan realitas, tapi bayangan kita tentang apa yang mungkin terjadi. Kita membayangkan kegagalan, kita membayangkan semua orang menertawakan kita. Kita membayangkan hidup jadi lebih buruk jika kita mencoba dan tidak berhasil. Padahal seberapa sering skenario itu benar-benar terjadi. Kita lupa bahwa di balik rasa takut ada peluang. Kita lupa bahwa ketakutan bukan hanya tanda untuk berhati-hati, tapi juga petunjuk bahwa kita sedang berada di batas zona nyaman. Dan hanya dengan melewati batas itulah pertumbuhan sejati bisa terjadi. Takut adalah bagian dari perjalanan dan keberanian. Bukanlah ketiadaan rasa takut. Keberanian adalah kemampuan untuk tetap bergerak meskipun kita takut. Kamu boleh gemetar, boleh bingung, boleh merasa tidak yakin. Tapi selama kamu tetap melangkah, sekecil apapun, kamu sedang menang atas ketakutanmu sendiri. Masalahnya, banyak orang salah mengartikan rasa takut sebagai pertanda untuk berhenti. Padahal, dalam banyak kasus, rasa takut justru pertanda bahwa kita sedang menuju sesuatu yang lebih besar dari diri kita saat ini. Dan kalau kamu menunggu sampai rasa takut itu hilang sepenuhnya, maka kamu bisa menunggu seumur hidup dan tidak pernah benar-benar mulai. Ada momen dalam hidup yang harus kita lewati bukan karena kita yakin, tapi karena kita tidak ingin lagi terjebak di tempat yang sama. Ada keputusan yang harus kita ambil, bukan karena kita sudah siap, tapi karena kita tahu diam di sini justru akan lebih menyakitkan. Membeku bukan jawaban, karena waktu tidak ikut membeku. Hidup tidak ikut menunggu. Takut adalah rasa, tapi adalah keputusan. Jadi, hari ini jika kamu merasa takut, tarik napas dalam-dalam. Tatap ketakutanmu, lalu katakan, "Aku melihatmu, tapi aku tidak akan tunduk padamu." Dan mulailah bergerak, satu langkah kecil saja. Satu keputusan kecil, satu keberanian untuk bilang aku mau berubah, walau belum tahu bagaimana. Karena keberanian tidak selalu terlihat seperti teriakan. Kadang, ia hanya terdengar seperti bisikan kecil dalam hati. Aku takut, tapi aku akan tetap berjalan. Waktu tak pernah menunggu. Hari terus berganti detik demi detik bergulir. Dan tanpa kita sadari, hidup sudah bergerak jauh ke depan. Bahkan ketika kita masih berdiri di tempat yang sama, hidup tidak mengenal tombol pause. Ia tidak berhenti. Hanya karena kita lelah, tidak memperlambat langkahnya, hanya karena kita sedang ragu dan tidak menyesuaikan kecepatannya dengan kesiapan kita. Hidup ini pada dasarnya adalah gerak. Semuanya bergerak, musim berganti, manusia bertumbuh, teknologi berkembang, perasaan berubah, kebutuhan bergeser, dan realitas kita hari ini bukan lagi realitas yang sama seperti 10 tahun lalu atau bahkan kemarin. Dalam dunia yang terus bergerak seperti ini, diam bukan pilihan aman. Diam bisa jadi pengkhianatan terhadap potensi kita sendiri. Dan itu sebabnya kita juga harus bergerak. Bukan berarti kita harus selalu cepat. Bukan berarti kita harus selalu produktif. Tapi kita harus terus bertumbuh. Secara sadar, secara pelan tapi konsisten. Secara jujur dan setia pada arah yang kita pilih sendiri. Stoikisme mengajarkan tentang virtus kebajikan sebagai fondasi hidup. Dan salah satu bentuk kebajikan itu adalah ketekunan dalam berjalan. Bahkan ketika jalan tidak mulus, karena hidup tidak menunggu orang yang paling pintar. Bukan juga yang paling berbakat, tapi mereka yang terus melangkah, meskipun perlahan. Mereka yang terus memperbaiki diri, meskipun tanpa sorakan. Mereka yang bangkit lagi, meski sudah jatuh berkali-kali. Kita sering merasa malu jika tidak berjalan secepat orang lain, tapi kita lupa bahwa yang paling penting adalah tetap berjalan. Hidup yang terus bergerak kadang membuat kita kewalahan. Kita merasa tertinggal. Kita membandingkan diri. Kita bertanya, apakah aku terlalu lambat? Apakah aku salah arah? Apakah aku akan sempat sampai tujuan? Namun dibanding bertanya siapa yang tercepat, lebih baik kita bertanya, apakah aku sedang berjalan ke arah yang benar? Apakah aku sedang menjadi diri yang lebih jujur? Apakah aku masih belajar, bertumbuh, dan mencoba meski sering gagal? Gerak bukan tentang hasil akhir. Gerak adalah keputusan harian untuk tidak menyerah, untuk tidak membiarkan diri membeku dalam rasa takut, untuk tidak membiarkan diri tertidur dalam kenyamanan palsu. Dalam kesendirianmu,
tetaplah bergerak. Dalam ketakutanmu, tetaplah belajar. Dalam kegagalanmu, tetaplah memperbaiki. Karena hidup tidak akan menunggu kita merasa siap. Tapi I akan selalu memberi ruang bagi mereka yang bersedia melangkah. Dan ingatlah satu hal yang sederhana, namun sering kita abaikan. Dia memang tidak terlihat gagal, tapi ia juga tidak akan pernah sampai. Jadi, hari ini, meski langkahmu pelan, meski pundakmu lelah, meski jalannya sepi, tetaplah bergerak. Karena selama kamu terus bergerak, kamu masih hidup. Selama kamu terus bertumbuh, kamu masih punya arah. Dan selama kamu terus berjalan, kamu tidak akan tertinggal oleh hidup karena kamu menjadi bagian darinya. Perubahan bukan soal siapa yang paling cepat, bukan pula soal siapa yang paling kuat, tapi soal siapa yang paling jujur pada dirinya sendiri dan berani melangkah meski dengan kaki gemetar. Kita semua punya momen takut, momen ragu, momen menyerah, dan itu manusiawi. Tapi jangan biarkan momen itu mengurungmu selamanya. Hidup terus bergerak, dan setiap detik yang kamu gunakan untuk melangkah, meski pelan, adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk tidak tinggal diam di tempat yang tidak lagi membesarkan jiwamu. Kalau kamu sedang ada di fase itu, sedang mencoba bangkit, sedang belajar setia pada perubahan yang sunyi, ingatlah, kamu tidak sendiri. Kita sedang berjalan bersama. Dan jika kamu merasa konten seperti ini bisa menemanimu, menjadi pengingat kecil di hari-hari yang berat, kamu bisa bantu kami untuk terus bertumbuh dengan like, komentar reflektifmu, dan jangan lupa klik subscribe untuk terus mengikuti perjalanan kita di arah baru. Karena mungkin jalan menuju versi terbaik dirimu bisa dimulai dari satu video seperti ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.